Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Teguh di channel YouTube. Jadi setelah sekian lama nggak upload video nih, akhirnya saya sekarang memutuskan untuk upload video lagi. Tentunya video tentang seputar dunia perkuliahan ya. Jadi karena saat ini akan memasuki masa-masa penerimaan mahasiswa baru, saya memutuskan untuk membuat video lagi tentang dunia perkuliahan. Dan konten kali ini yang akan saya buat itu mengenai prodi, salah satu prodi yang difavoritkan banyak orang gitu dan selalu menjadi favorit di penerimaan mahasiswa baru di setiap kampus gitu. Dan prodi itu adalah prodi psikologi. Nah, tidak lengkap rasanya ya kalau kita ngobrolin prodi psikologi, tapi gak ada orang psikologinya langsung ya. Soalnya kan saya bukan dari prodi psikologi, jadi saya tidak akan tahu menahu tentang prodi psikologi. So, kali ini saya berkesempatan mengundang salah satu mahasiswa psikologi yang sudah lulus, tapi gitu ya, tapi gak apa-apa lah, udah lulus berarti pengetahuannya akan lebih luas tentang prodi ini. Jadi saat ini saya mengundang Abayu Alamsyah, PSI, Sarjana Psikologi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan perkenalkan diri ya. Iya, dikenalin nih. Halo penonton dan subscriber channelnya Rahmat Teguh. Perkenalkan, nama aku Nurbayu Alamsyah atau biasa ditulis di media sosial Bayu Alamsyah aja, atau biasa dipanggil Bayu. Mau dipanggil AA atau Akang atau nama aja boleh, silakan. Dari apanya? Prodi apa? Oh, Angkatan prodinya berapa? Psikologi ya. Tadi udah dijelaskan juga sama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI atau UPI Bandung angkatan? ya. Angkatan 2015. Jadi Abayu ini masuk prodi psikologi UPI tahun 2015 ya. Betul. Ya, berarti Ya. sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat untuk Abayu. Yeay. Tanpa basa-basi lagi karena kalian sudah kenal, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dan para mahasiswa baru juga yang minat psikologi sering tanyakan gitu. Jadi ini sudah saya rangkum beberapa pertanyaan. Boleh. Pertama-tama nih, saya ingin tanyakan dulu, ini basic sih. Yang benar tuh pengucapan psikologi itu psikologi P-nya dibaca atau psikologi tanpa P-nya tidak berbunyi gitu. Yang benar tuh yang mana? Soalnya ada dua kubu nih. Ada tim psikologi yang P-nya dibaca dan ada tim yang psikologi P-nya tidak dibaca. Yang benar yang mana tuh? Yang benar itu yang P-nya itu tidak terdengar ya, nggak usah disebutkan. Jadi langsung S aja. Oh, jadi psikologi yang benar ya, tuh. Karena setahu saya yang bahasa Inggrisnya asing juga psychology ya, bukan gitu lah, bukan psikologi. Iya, betul. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh sekarang yang pertama tuh apa sih itu psikologi? Apa itu psikologi dan apa aja sih yang dipelajari di prodi psikologi? Oke. Ini kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau pengoreksi, mungkin yang lebih tahu boleh ya. Tapi kalau sepemahaman aku tuh, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan masalah-masalah kejiwaan yang berkaitan dengan manusia. Karena tentunya yang ada jiwanya itu manusia ya. Iya. Itu tuh udah yang paling identik membedakan manusia dengan hal-hal lain gitu. Iya. Cuman emang cakupan psikologi itu luas juga sih, yang berkaitan sama kejiwaan manusia itu kan banyak faktor gitu. Entah dari mungkin sesama gitu, sosial gitu, atau lingkungan, atau banyak hal lainnya lah yang cukup luas gitu. Iya. Kayak gitu. Terus Yang dipelajari di psikologi apa aja? Oke, kalau yang dipelajari, kalau mungkin teman-teman juga yang belum kebayang nih, yang masih sekolah, kira-kira ilmu psikologi itu belajar apa gitu. Ini tuh semacam gabungan antara biologi, sosiologi, dan matematika juga ada gitu. Iya. Karena di psikologi itu kita belajar tentang manusia melalui aspek biologisnya juga, kayak dari tubuh, dari otak, sel saraf dan sebagainya. Kemudian mempelajari juga bagaimana manusia itu hidup, kemudian berinteraksi, berkembang dan sebagainya. Itu kan bisa dikaji dari segi sosialnya juga gitu, atau mirip dengan sosiologi lah ya gitu. Terus nanti juga
Ini mungkin catatan juga nih buat teman-teman yang mikirnya, aku mau masuk psikologi karena aku mikirnya psikologi itu nggak akan ada hitung-hitungan. Nah, Sering kan iya, gitu, ada sering yang itu. mikir Emang kayak hindari gitu. hitung-hitungan jadi Nah, ambil psikologi. Jangan lagi dari hitung-hitungan, karena di psikologi itu statistik, psikometri, terus ada pengukuran alat, ada penyusunan alat ukur psikologi. Itu tuh membutuhkan banget skill hitung-hitungan sebetulnya. Oh, jadi untuk orang yang gak suka hitung-hitungan, baiknya apa ya namanya, tidak mengambil prodi psikologi buat itu apa namanya, buat melabuhkan pilihannya. Soalnya kan banyak orang yang apa namanya, nggak suka hitung-hitungan. Orang tau lah matematika susah. Yap. Dan mereka banyak yang ngambil beberapa prodi, salah satunya psikologi, karena mereka menganggap di psikologi gak ada hitung-hitungan. Berarti itu tuh apa, salah ya, di psikologi itu sebenarnya ada hitung-hitungan berarti ya? Iya, kalau misalkan mikirnya itu nggak ada, salah sih. Karena justru psikologi itu sangat membutuhkan hitung-hitungan buat nanti penelitian. Jadi gimana kita tahu manusia dan perilakunya itu karena tiap tahunnya, tiap saatnya dilakukan penelitian untuk memperbarui kesimpulan-kesimpulan sebelumnya gitu. Tapi tadi kalau dikatakan apakah jangan milih kalau misalkan kita takut matematika atau nggak suka hitung-hitungan, nggak juga sih. Ya. Karena aku pribadi, aku juga benci matematika sejujurnya. Tapi ya alhamdulillah kan lulus juga gitu. Iya sih. Jadi jangan takut ya buat kalian yang emang apa ya, tertarik dengan prodi psikologi tapi kalian nggak suka hitung-hitungan, ya jangan apa namanya, jangan minder atau jangan takut. Mungkin nanti kalian juga bisa survive ya, karena ya di prodi-prodi lain mungkin ada juga hal-hal yang tidak kalian sukai nantinya, tapi ya itu tergantung kalian gimana kalian menjalaninya. Jadi ya jangan takut lah intinya. Iya, sama menambahkan juga nih, kan barusan bahas tentang hitung-hitungan. Ini tuh baru hitungan hari sih, ada yang nanya ke aku lewat DM. Abayu bener nggak sih kalau masuk psikologi itu harus pinter bahasa Inggrisnya, katanya itu. Gitu. Nah, karena kan banyak juga ya referensi buku psikologi itu berbahasa Inggris. Nah itu. Jadi itu juga sebetulnya salah satu nilai plus nih kalau misalkan teman-teman menguasai bahasa Inggris dengan baik gitu. Karena seperti kata Teguh juga, di jurusan psikologi itu, prodi psikologi itu, kita butuh skill bahasa Inggris karena banyak buku-buku dasar, buku-buku materi dasar yang lebih baik belajar dari bukunya yang asli gitu. Bukan translatean ya? Iya, karena apa? Mungkin teman-teman penasaran. Karena istilah psikologi dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang ada kata-kata yang sama dengan istilah bahasa Inggris yang umum, yang non psikologi. Tapi kalau diterjemahkan maknanya beda, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita baca buku terjemahan, seringkali penerjemahnya tuh orang non psikologi dan akhirnya maknanya beda gitu. Jadi nggak akurat lagi. Jadi baiknya kita membaca buku yang emang pure, bukan translatean gitu ya, buku yang emang udah berbahasa asing, dan lebih baik skill bahasa asing kita juga udah lumayan ya, biar bisa dipersiapkan lah gitu dari zaman sekolah, biar bisa lebih mengerti, memahami bukunya gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kan ada stereotip, ini intermezzo aja sih. Ada stereotip bahwa yang melekat terhadap anak psikologi, bahwa anak psikologi itu katanya bisa membaca pikiran orang. Nah, itu tuh bener gak sih anak psikologi itu bisa membaca pikiran orang gitu? Soalnya ada juga kan teman saya yang anak psikologi, terus sering tembak langsung sama teman-temannya kayak, lu bisa baca pikiran gua gak gitu. Nah, itu bener gak sih? Enggak ya sebetulnya. Jawaban tegasnya tidak gitu. Jadi kenapa sih mahasiswa psikologi itu, orang psikologi itu seolah-olah bisa baca pikiran orang lain? Ya intinya kami seperti mahasiswa yang lainnya, kami belajar teori-teorinya, kami belajar fenomena dan penelitian yang udah ada sebelumnya. Kebetulan banyak perilaku dasar manusia yang memang udah ada teorinya. Dan hal ini juga biasanya diperkuat sama jam terbang. Oh, jadi orang psikologi itu sebenarnya nggak bisa membaca pikiran orang lain ya? Iya, sebetulnya bukan secara langsung bisa
baca orang tanpa ada perhitungan apa-apa gitu. Kami tuh pakai observasi, pakai wawancara gitu. Dan biasanya emang sih ada mata kuliah psikologi komunikasi yang mempelajari tentang gimana kita bisa nebak orang dari gestur, dari misalkan gerakan mata gitu kan, atau fisik, dari secara fisik lah gitu, gerakan tubuh yang lain gitu. Tapi sebetulnya semakin kami belajar psikologi, justru kata dosen itu kami diingatkan untuk semakin jangan mudah menghakimi gitu. Jadi apa-apa konfirmasi dulu, cari tahu dulu lebih detail daripada langsung lihat dari jauh, oh si ini pasti gini gitu. Justru nggak begitu cara kerjanya. Iya. Oke, next question ya. Oke, next question. Nah, kan ini di negara kita tercinta Indonesia ini, psikologi itu ada di dua rumpun ya. Ada rumpun sosum, ada rumpun saintek. Di UPI sendiri kan rumpun sosum kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, di Unpad sendiri itu psikologinya masuk rumpun saintek. Iya. Nah, itu apa bedanya sih, A? Oke. Sebetulnya nanti saat belajar kita semua akan belajar hal yang sama kok, baik sosum maupun saintek. Kita akan tetap pakai gelar yang sama, spesi, nggak ada spesi sosum, spesi saintek, nggak ada gitu. Gelar kita sama nanti. Cuman biasanya yang membedakan itu dari kayak pedoman terbentuknya itu. Jadi kalau saintek mungkin awalnya mengadopsi dari fakultas kedokteran gitu. Iya. Sementara sosum dari segi-segi humanioranya gitu. Dan mungkin gini sih, tiap universitas pun punya keunikan sendiri gitu. Bukan dari sosum dan sainteknya aja gitu. Bisa jadi mungkin kalau beberapa rumpun saintek nanti akan menekankan ke beberapa hal yang lebih ke arah kesehatan gitu. Atau kalau yang sosial ya sosum ya mungkin ada hal-hal yang lebih ke sosialnya. Pendekatannya berarti ya? Iya betul. Atau kalau di UPI sendiri ada kekhasan, yaitu walaupun kami memang psikologi murni, tapi tetap ada mata kuliah landasan pendidikan. Karena universitas pendidikan gitu. Jadi keunggulannya di kami mungkin kalau mau mendalami ke bidang pendidikan ada nilai plusnya gitu. Nah, mengenai pendidikan nih, apa bedanya prodi psikologi sama bimbingan konseling atau BK? Oke. Ini masih sering juga ya dipertanyakan sama orang, khususnya yang mau masuk psikologi UPI gitu. Psikologi UPI itu jadi BK ya gitu misalkan. Enggak sih, enggak gitu. Jadi kalau diibaratkan gini ya, BK itu bimbingan konseling atau sekarang disebutnya PPB, psikologi pendidikan dan bimbingan. Kalau nggak salah, mungkin teman-teman BK bisa mengoreksi atau menambahkan ya. Mereka itu membahas tentang psikologi pendidikan, tapi yang meluas ke samping gitu. Sementara kalau misalkan psikologi murni itu ya bidangnya banyak. Jadi nggak cuman ke samping tapi ke dalam dengan berbagai bidang-bidang yang lain gitu. Jadi, kalau BK tuh lebih sudah mengerucut ya gitu ke pendidikan gitu. Betul. Kalau psikologi itu masih general, masih umum gitu. Apa aja dipelajari gitu, ke pendidikan doang gitu. Iya, ada berbagai macam konsentrasi gitu di dalamnya. Apa alasan A memilih psikologi dan khususnya psikologi UPI gitu? Apa alasannya? Apakah menghindari hitung-hitungan seperti yang tadi kayak tadi ya dibilang? Sebenarnya lebih ke gini sih, waktu awal mau masuk kuliah tuh tadinya lebih pengen ke sastra tadinya, karena emang seneng nulis dan baca novel juga. Terus akhirnya temen ada yang kasih komentar kalau baik kayaknya kamu harus mempertimbangkan deh, itu bisa kamu dalami secara otodidak atau emang kamu benar-benar mau kuliah itu gitu. Aku pikirin baik-baik dan kayaknya iya, aku lebih ke otodidak aja untuk sastra gitu. Terus aku mempertimbangkan juga jurnalistik karena ekskul aku salah satunya jurnalistik gitu. Sempet juga mau ke ilmu sejarah karena waktu SMA aku lumayan menguasai sejarah dan sampai ngajar seangkatan gitu. Saking menguasainya gitu. Tapi akhirnya aku mikir lagi kalau sepanjang hidup aku tuh punya pertanyaan tentang aku tuh siapa, aku tuh mau apa, kenapa aku mengalami pembulian gitu. Karena aku mikir ya, ini aku nggak melakukan hal buruk sama orang lain, tapi kenapa orang lain gitu. Dan aku juga seneng jadi tempat curhatnya orang lain gitu. Dari hal-hal tersebut aku pikir
aku butuh ilmu yang lebih bisa aku aplikasikan ke keseharian aku, bukan sekedar aku mau kerjanya apa gitu, bukan kayak gitu. Dan akhirnya aku pikir ya udah aku pilih psikologi gitu. Terus psikologi UPI sendiri ini jujur maaf ya Bapak Ibu yang nonton, dosen-dosen saya. Awalnya aku tuh nggak mau masuk UPI jujur, karena emang di mindset aku pun dulu pendidikan nggak mau jadi guru gitu loh. Pengennya ke UI, Iya. idealnya aku. Ya mungkin teman-teman juga punya lah ya ideal self-nya gitu, pengen kemana gitu tadinya kan. Tapi aku pikir aku pengen ngebanggain orang tua lewat SNMPTN gitu. Dan yang paling realistisnya aku gitu ya psikologi, PTN, dan peluang masuknya tinggi UPI gitu. Akhirnya memilih itu, walaupun itu pun sempat was-was juga ya, karena teman seangkatan ada 2 orang lain yang memilih jurusan psikologi UPI juga, dan aku rasa aku nggak lebih pintar dari mereka gitu. Tapi alhamdulillah aku masuk lewat SNMPTN situ. Jadi sebenarnya Abayu itu pilihan apa ya, pas mau masuk penerimaan mahasiswa baru tuh pilihan jurusannya banyak ya, tapi mengerucutnya ke psikologi karena lebih mempertimbangkan impact-nya mungkin ya, impact ke diri sendiri sama ke orang lain. Iya betul. Terus Abayu sendiri lolos psikologi UPI lewat jalur SNMPTN, berarti jalur rapot ya. Betul. Oke. Nah, enak dan gak enaknya atau suka dukanya kuliah di psikologi UPI apa aja? Oke. Ini secara umum aja kali ya, bukan UPI aja gitu. Kalau menurutku pribadi, plusnya dulu, enaknya dulu. Kalau masuk psikologi itu, ya kita belajar banyak tentang bagaimana menghadapi hidup, bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap orang lain, tentang diri kita dan memaknai kehidupan kita gitu. Terus mungkin yang tadinya kita bingung kita siapa, kita mau apa, kita lebih tahu kan. Terus kalau orang-orang mungkin pada mau ke psikolog mahal, kita punya dosen-dosen yang adalah seorang psikolog, jadi bisa konsul gratis gitu kan di situ. Ya, konsul gratis. Gitu kan. Kalau menurutku salah satu kelebihannya lagi buat orang-orang mungkin yang pada seneng sama pride gitu, sama agak dirinya ditinggikan. Psikologi kan lumayan ya ituin juga sama banyak orang gitu, dianggap sebagai jurusan yang bagus gitu, yang kadang-kadang 11-12 sama kedokteran gitu. Kita emang dihargain banget sih gitu. Terus apalagi ya, pelajaran yang dibahasnya juga kan tentang manusia, tentang keseharian. Jadi kita bisa menemukan banyak kasus yang ada di sekitar kita gitu, keseharian. Bahkan kayak tren sehari-hari muncul di TikTok, di apa segala macam, bisa kita jadikan bahasan di psikologi. Gitu. Nah, itu enaknya. Gak enaknya apa nih? Gak enaknya ada hitungan. Ya, mungkin itu buat yang nggak suka ya. Itu buat nggak suka hitungan pasti ketemu lagi nih gitu. Terus yang paling dirasa sih ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap orang psikologi gitu. Karena dianggapnya orang psikologi pasti kuat lah, nggak akan stres lah gitu, dianggapnya gitu. Padahal kan kami manusia juga ya gitu. Kami juga nggak bisa mengatasi bener-bener sendirian kalau misalkan emang di luar kapasitas gitu. Terus ya sering dianggap sebagai orang yang bisa langsung plek ngasih solusi. Iya benar. Padahal solusi itu datangnya dari kalian, dari yang curhat solusi itu. Kami itu sekedar memvalidasi emosi kalian, perasaan kalian, dan kami mempertimbangkan juga dari pilihan-pilihannya kamu punya, menurut kamu yang paling bagus buat kamu yang mana, gitu. Kami nggak pernah bilang, ya udah kamu pilih itu, nggak pernah gitu sebetulnya. Terus ini deh, sering kali juga kami tuh dianggap sebagai orang yang siap 24 jam untuk jadi teman curhat. Padahal ya kami juga ada capeknya gitu. Apalagi dengan ngedengerin orang-orang curhat itu, energi kami juga ikut kesedot sebetulnya. Energi dari cerita-cerita mereka itu yang sedih, yang nyebelin, itu juga ikut kerasa sama kami itu. Jadi kadang dengerin satu curhatan berat aja dalam satu hari, udahlah cukup, nggak bisa lanjut cerita lain gitu. Apalagi kalau banyak cerita gitu. Jadi itu gak enaknya ekspektasi masyarakat dan lain sebagainya. Tapi emang benar sih, ekspektasi masyarakat biasanya aku juga dengar kalau
katanya untuk jadi seorang psikolog tuh ada yang bilang dirinya sendiri tuh harus sudah berdamai dengan apa ya, masalah-masalahnya di masa lalu katanya, karena kan dia mau bukan mengurus kayak mau apa ya namanya, mewadahi masalah-masalah orang katanya, tapi nggak gitu ya, karena psikolog juga manusia gitu. Iya betul. Jadi aku juga sempat punya pemahaman setelah kuliah psikologi sekalipun ya gitu. Kalau mungkin kami selama S1 tuh ya banyak kan dikenalkan dengan banyak masalah-masalah. Terus akhirnya kami jadi menyadari kalau dalam diri kita itu sebetulnya ada masalah yang sebelumnya nggak disadari gitu. Baru bermunculan gitu. Terus kami juga diajarin bagaimana cara untuk mengatasinya kan gitu, baik dengan saling membantu ataupun diri sendiri gitu. Tapi aku dengar dari salah satu seniorku beberapa waktu kemarin gitu, belum begitu lama, yang kebetulan ngobrol juga sama seorang profesor psikologi. Kalau mau jadi psikolog nggak apa-apa kok kalau kalian masih punya masalah pribadi, nggak apa-apa kok kalau kalian juga masih punya masalah mental, nggak apa-apa, karena pada hakikatnya manusia nggak ada yang sempurna gitu. Menjadi psikolog itu yang penting adalah panggilan hati. Kamu mau dan berdedikasi untuk membantu orang lain, itu intinya. Jadi kalaupun kalian sekarang ngerasa aduh aku masih punya masalah dalam keluarga, aku masih nggak tahu aku mau apa, aku gimana, kamu niat nggak buat jadi psikolog? Itu aja dulu pertanyaannya. Tuh dengerin buat kalian yang pengen jadi psikolog atau yang mau ngambil psikologi UPI mungkin. Nah, next questionnya, bagaimana sih lingkungan pergaulan di psikologi UPI sendiri? Apakah orang-orangnya itu kompetitif ataukah individualis atau cenderung mensupport satu sama lain? Gimana? Oke. Ini mungkin menjawab juga pertanyaan teman-teman yang mungkin mikirnya apakah semua orang psikologi itu pasti ramah, pasti bijak, pasti apa? Jawabannya ya kalau sebagai individual, kami juga punya karakter masing-masing. Yang suka julid ada, tetap. Yang suka gosip-gosip yang judes gitu ada, yang bahasanya 18+ ada gitu. Yang emang soleha, jarang ngomong ada gitu. Cuman memang kalau menurutku mungkin dibanding dengan lingkup pergaulan di jurusan-jurusan lain, di kami itu cenderung masih suportif, masih yang ada kesadaran kalau seberbeda apapun karakter kami satu sama lain, tapi kami juga tetap memanusiakan satu sama lain gitu loh. Jadi ya tetap saling menghormati. Dan buat aku, privilege pribadi buat aku dari dulu sebetulnya selalu mengalami pembulian di kalangan, apalagi sama teman-teman cowok ya, karena aku cenderung cowok yang lebih perasa gitu, nggak terlalu manly seperti tuntutan masyarakat gitu loh. Tapi di psikologi itu, walaupun teman-teman cowok aku yang lain banyak yang kasar, yang kuli gitu, tapi mereka menghargai aku gitu, nggak yang memaksa untuk, misalkan aku nggak suka olahraga nggak dipaksa buat futsal atau gimana gitu. Mereka tetap ramah gitu. Kita kalau mau nongkrong bareng ayo, kalau nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Oh, jadi lingkungan di psikologi, khususnya psikologi UPI sendiri itu ya orang-orangnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang julid, ada yang karakter tiap orang beda-beda, tapi mereka mengapresiasi dan menghargai kepribadian mereka antar orang itu satu sama lain. Iya, satu sama lain ya. Menghargai gitu ya, nggak rempong lah intinya. Iya betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih dosen di psikologi UPI itu apakah mereka tegas-tegas kayak kan kalau di jurusan aku dulu di sastra, karena mereka lulusan luar negeri, jadi mereka kayak mengadopsi bagaimana cara mengajar orang Jerman gitu, kayak ketepatan waktu, disiplin, kayak yang gitu-gitu tuh diterapin banget. Nah, kalau di psikologi UPI sendiri dosennya gimana? Oke, kalau misalkan di psikologi UPI sendiri, ini Bapak Ibu dosen, maaf ya saya izin menceritakan. Jadi beragam sih sebetulnya. Tapi ya kalau dikatakan apakah ada yang jelek atau enggak, ya itu relatif gitu. Jadi di sini bukan soal jelek atau bagusnya, tapi setiap dosen punya alasan masing-masing kenapa mereka punya cara berbeda gitu. Jadi yang dikatakan misalkan masih strict tentang
ketepatan waktu gitu atau tentang rules kelas itu ada, dan itu wajar sekali karena memang mungkin ya mau menanamkan nilai kedisiplinan kan sama kami gitu sebagai mahasiswa, dan sebagai kami sebagai orang psikologi nantinya mungkin harus terbiasa juga untuk tepat waktu dengan klien kan atau apa. Jadi tetap ada sisi baiknya sebetulnya. Tapi ada juga dosen yang tipenya ini di kelas boleh makan, boleh tidur, ada sih. tapi asal jangan main HP atau ngobrol di kelas, karena tetap harus menghargai dosen gitu. Sementara kalau tidur nggak apa-apa, karena mungkin saat tidur otak kita itu sedang memproses informasi dari yang kita dapat di kelas. Betul. Jadi nggak apa-apa. Terus ada juga yang mau telat jam berapapun silahkan masuk, asal jangan salam. Karena kenapa? Karena nanti mendistraksi konsentrasi beliau saat lagi mengajar gitu. Terus mau berapa kali pun nggak masuk gitu, asal ada alasannya gitu, silahkan gitu. Karena konsep beliau tuh, saya nggak butuh kalian yang butuh ilmu dari saya. Gitu. Ada juga seperti itu. Jadi beragam lah, karena memang manusia juga beragam ya. Tidak bisa dipukul rata ya kalau dosen tuh semuanya gini, pasti beragam. Terus kalau di UPI sendiri, di psikologi UPI sendiri itu ada profesor atau guru besarnya nggak? Yang sampai S3 gitu ada sih, ada. Dokter ya? Iya, ada dokter, ada beberapa. Kemudian ada juga yang PhD gitu. Yang di luar berarti. Iya, betul. Terus tapi yang di bawah itu pun masih ada gitu. Jadi nggak sama juga sih. Dan memang kalau psikologi UPI sendiri terhitungnya masih baru sih sebetulnya. Tahu gak dari tahun berapa? Tahun 2004 sebetulnya. 2004 baru berdiri ya di UPI. Iya, jadi kalau dibanding dengan Unpad gitu atau mungkin ya di Indonesia universitas yang lain gitu ya, cukup baru lah psikologi UPI ini gitu. Skill apa nih yang harus dimiliki sama para calon mahasiswa baru yang sedang menonton ini untuk masuk ke psikologi UPI khususnya ya? Karena kan di psikologi kita sendiri nantinya kayak berhubungan dengan orang apa ya namanya, bukan mengatasi masalah, pokoknya berhubungan dengan orang gitu. Apakah emang harus skill public speakingnya bagus atau karena buku yang tadi sudah dibilang buku apa sih? Bahasa Inggris. Berbahasa Inggris, kita skill bahasa Inggrisnya harus bagus atau apalagi gitu ada? Oke, sebetulnya ini catatan dulu ya buat teman-teman. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk masuk psikologi UPI gitu, baik punya basic skill atau enggak gitu. Cuman untuk mendukung, barangkali mau dipersiapkan gitu. Ya dari bahasa tadi kan, bahasa Inggris mungkin kalau udah dikuasai sejak SMA itu bisa menambah nilai plus kalau nanti mau belajar psikologi. Kemudian yang kedua ya hitung-hitungan juga karena nanti akan bertemu lagi. Public speaking juga betul, karena nanti akan butuh jadi praktikum di psikologi itu ada namanya psikodiagnostik, dan salah satunya tuh ada wawancara gitu. Wawancara, terus nanti ada pengetesan alat tes psikologi. Itu nanti harus ada salam, perkenalan diri dan sebagainya. Itu kalau misalkan teman-teman punya confident yang tinggi itu akan lebih baik gitu. Kalau misalkan agak takut ngomong depan orang, agak ngaruh juga ya, jadi agak susah gitu. Terus yang mungkin lebih membantu lagi adalah kalau teman-teman dari SMA-nya itu udah punya basic peduli sama orang lain, punya rasa tenggang rasa yang tinggi, terus mudah berempati gitu. Karena memang di psikologi sendiri, aku selalu ingat ini quotes dari dosen psikologi dasar Ibu Iva Hanifah Misbah yang mengatakan kalau kalian masih membeda-bedakan mana pelacur, mana polisi, mana ulama, mana artis, kalian jangan belajar psikologi gitu. Karena nantinya di psikologi kita itu akan belajar untuk melihat manusia sebagai manusia, tidak lagi yang diikat dengan norma-norma tertentu gitu, dengan status tertentu. Kayak gitu sih.
Jadi sebenarnya skill-skill kayak kalau public speaking bahasa Inggris mah itu lebih alangkah baiknya udah emang apa ya dikuasai dari jauh-jauh hari ya. Soalnya nggak di psikologi doang, di prodi lain juga skill itu emang dibutuhkan gitu ya kalau di dunia perkuliahan. Tapi kalau khusus di psikologi sendiri mungkin skill atau apa ya bisa dibilang skill mungkin ya, empati, tenggang rasa itu lebih harus ada mungkin ya. Betul. Jalur masuk nih ya, jalur masuk psikologi UPI itu ada apa aja sih? Sendiri tadi kan lewat jalur SNMPTN, tadi jalur rapot atau undangan. Selain itu ada lagi gak? Setahu aku tuh ada 3 sih, SNMPTN kan, terus SBMPTN yang tes tulis ya, nasional. sama seleksi mandiri dari UPI-nya sendiri gitu. Itu ada 3 itu setahuku. Tapi aku ini kurang tahu nih apakah bener atau enggak ya. Kalau nggak salah ada jalur prestasi gitu kalau nggak salah, atau yang dari misalkan dari kedaerahan gitu loh. Jadi kayak misalkan dari daerah luar Pulau Jawa, kemudian ada yang dikirim ke UPI gitu. Kalau nggak salah ada seperti itu. Tapi aku belum bisa memastikan ya. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa cari tahu di websitenya atau itu. Betul. Jadi SNM, SBM, Mandiri yang umumnya yang emang diketahui banget ya. Kalau yang prestasi sama apa namanya kedaerahan gitu bisa dicari sendiri, itu masih abu-abu lah, jadi bisa cari sendiri. Nah kalau untuk biayanya sendiri nih, yang apa ya biaya kuliah di psikologi UPI sendiri itu beda-beda gak antara yang lolos jalur SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri? Oke, sebetulnya kalau dari jalur secara umumnya kami kan menggunakan UKT ya. Mungkin teman-teman juga udah ada kali yang pakai UKT gitu. Yang satu jalur pun sama-sama SNMPTN pun belum tentu sama kan uang kuliahnya gitu. Tergantung dari penghasilan orang tua kan, tanggungan orang tua, terus kemudian orang tuanya apakah single parent atau tidak, mungkin seperti itu. Terus kalau setahuku kalau SNM sama SBM itu kurang lebih sama sih, ya, menyesuaikan ya sama tanggungan dan gaji orang tua. Iya betul. Cuman kalau mandiri kalau nggak salah waktu awal daftarnya itu emang harus keluar uang yang lumayan ya, setauku kalau mandiri itu. Cuman aku juga nggak bisa berani nyebut berapa nominalnya karena aku nggak lewat jalur situ gitu. Jadi kalau nggak salah ada itulah gitu, ada uang yang lain yang selain UKT ada kalau nggak salah uang pangkal ya, kayak uang dia. Tapi emang di awal aja kok. Di awal gitu, aja. Ketika daftar setauku itu. Kalau kesananya mah tinggal UKT doang gitu, nggak ada pembayaran lain. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang aku pengen tanyain karena aku juga penasaran nih, bedanya psikolog sama psikiater itu apa sih ya? Apakah orang dari prodi psikolog bisa jadi psikiater ataukah kalau aku yang aku yang aku tahu gitu, yang pernah baca, kalau psikiater itu basicnya S1-nya itu harus dari kedokteran, apa itu benar? Nah iya, oke, aku mau coba ngelurusin beberapa perbedaan yang ini juga ya, yang kadang orang nggak tahu gitu antara S1 psikologi, psikolog dan psikiater. Kalau S1 psikologi itu kami belum berwenang jadi psikolog. Kami itu adalah sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi. Kalau baru spesi itu kami baru bisa jadi psikolog kalau ini mutlak ya, harus syaratnya S1-nya harus psikologi gitu. Terus dilanjut S2 psikologi dan ambilnya itu magister profesi. Gitu. Jadi nanti di S2 tuh ada pilihan magister profesi, sains atau terapan gitu. Nah, kalau mau jadi psikolog itu harus yang profesi gitu. Nah, kalau untuk perbedaan psikolog dan psikiater, betul kata Teguh, kalau psikiater itu adalah dokter jiwa betulnya. Jadi harus ngambil S1 kedokteran, kemudian nanti ambil spesialisasinya ke kejiwaan gitu. Kurang lebih gitu ya, karena mungkin teman-teman yang dari kedokteran atau dari psikiater bisa lebih menjelaskan gitu. Tapi intinya yang membedakan itu. Jadi kalau ditanya apakah dari psikologi bisa masuk psikiater, ya tentu saja tidak gitu. Begitupun sebaliknya, yang dari kedokteran apakah bisa jadi psikolog? Tidak gitu. Dan di sini sekalian aku jelasin juga ya perbedaannya mungkin. Jadi wewenangnya psikolog itu penanganannya itu lewat ngobrol, konseling, kemudian mungkin lewat alat tes psikologi.
Dan alat tes psikologi itu bukan kayak stetoskop yang kayak gitu-gitu ya. Tapi alat tes psikologi itu semacam kayak soal-soal tertentu yang perlu dijawab nanti kayak Mirip gitu. psikotes gitu mungkin ya. Iya, betul. Psikotes itu ada salah satu alat tes psikologi gitu. Nah, jadi non klinis gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu permasalahan tertentu yang emang ini mutlak nih perlu obat gitu, itu bisa dirujuk ke psikiater gitu. Jadi misalkan bipolar atau skizofrenia itu memang perlu penanganan medis, dan nantinya psikolog akan berkoordinasi dengan psikiater karena psikolog tidak berwenang kasih obat. Nah gitu. Sementara psikiater, ini koreksi kalau aku salah ya, tapi setahu psikiater itu pendalamannya tidak sedalam psikolog. Tapi mungkin ada kayak ngobrol-ngobrol di awal kayak itu, tapi cenderung lebih singkat mungkin, dan akan langsung ke penanganan medisnya gitu. Apakah mungkin obat atau mungkin dirawat di rumah sakit atau sebagainya. Seperti itu. Jadi begitu bedanya ya. Nah, kayaknya udah nih pertanyaannya, dan sekarang pertanyaan pamungkasnya nih. Waduh, Pamungkas. gimana nih? Pesan-pesan apa yang ingin Abayu sampaikan untuk para siswa atau para calon mahasiswa yang ingin mengambil prodi psikologi? Oke, sebetulnya aku cuman gini sih, mau bilang gini aja ya. Pertama, seperti yang aku bilang tadi, kalau mau masuk jurusan psikologi itu kita perlu belajar untuk tidak lagi membeda-bedakan manusia. Kalau bisa dari sekarang ya, udah nonton video ini, coba deh nggak yang kayaknya sih itu gini deh, kayaknya sih itu gini deh. Kurangin yang kayak gitu. Karena kita nggak tahu perjuangan apa yang dilewati sama setiap orang. Walaupun dibalik julidnya dia, nyebelinnya dia, siapa tahu dia itu hidupnya kurang menyenangkan daripada kita gitu. Itu kan. Terus yang keduanya ya belajar untuk berdedikasi mungkin. Karena aku harus bilang dari sekarang, jadi orang psikologi, apalagi psikolog itu nggak gampang, akan banyak menguras energi gitu, apalagi kalau banyak yang curhat, banyak yang berekspektasi. Dan kalau kalian nanti semakin belajar psikologi, kalian tuh akan banyak gregetnya, kayak aduh kok ini orang bisa ya tega-teganya kayak gitu, atau kok bisa ya penanganannya kayak gitu, kok masih ada orang yang ngebully gitu. Kalian bakal banyak gregetnya gitu, karena kalian akan lebih tahu teknik yang tepatnya seperti apa gitu, komunikasi yang tepat seperti apa gitu. Jadi mungkin perlu dedikasi gitu. Dan satu lagi mungkin ya, kalau kalian memilih dan kalau misalkan nanti dapat rezekinya ya gitu, ya alhamdulillah banget gitu, karena kalian berkesempatan untuk mengubah cara pandang kalian terhadap hidup gitu. Nanti kalian bisa, jujur ya, kalau buat aku pribadi jadi lebih tenang gitu untuk menghadapi kehidupan ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu pesan-pesan Abayu untuk kalian para calon mahasiswa psikologi UPI khususnya. Iya, khususnya ya. Oke, jadi sekian dulu bincang-bincang kali ini, bincang-bincang jurusan atau prodi kali ini. Barangkali kalian ada punya pertanyaan yang belum terjawab di sini, bisa kali Abayu kasih kontak dan lain sebagainya. Nanti ada mungkin di deskripsi video kali ya. Iya. Tapi bisa disebutkan biar bisa. Kan orang Indonesia kan dikenal tingkat literasinya rendah ya. Mohon maaf, ini bukan kalian sih, yang lain gitu. Ya. Indonesia ini mah nggak tahu kan orang. Nah, bisa disebutkan mungkin IG atau Twitter atau apa. Karena nih ya, Abayu sendiri biasanya lebih aktif di Twitter ya. Di Twitter karena dia sering bikin tweet tentang psikologi gitu, dan bahkan ada yang nyampe likes-nya puluhan ribu sampai 50.000 lebih. Wah, kongres untuk itu. Mudah-mudahan bisa lebih lagi ya nanti tweet-tweetnya bisa lebih diapresiasi lagi, karena kan sekarang lebih orang-orang lebih aware tentang masalah mental illness, mental health dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kayak tweet kayak yang Abayu bikin itu lebih lebih menggaung gitu di media sosial gitu. Amin. Dan kalian juga mungkin bisa mengikuti jejak Abayu.